Shalom, selamat pagi, selamat menikmati cinta kasih Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui renungan harian Toraya edisi Rabu 8 Juli 2026, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Sebelum itu mari berdoa. Bapa, Sang Pemilik kehidupan kami, kasih-Mu sungguh agung dan luar biasa. Di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, nafas yang baru, bukan karena kuatnya kami, tetapi anugerah Tuhan yang sungguh ajaib. Dan sebelum kami melanjutkan kehidupan kami, segala pekerjaan kami akan belajar dari firman-Mu. Tuntun kami, agar kami dilayakkan untuk memahami dengan baik dan benar firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesus mengecam beberapa kota, firman-Nya, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan duduk berkain kabung dalam abu. Tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Siapa yang mendengarkan kamu? Mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu? Menolak aku. Siapa yang menolak aku? Menolak Dia yang mengutus aku." Amin. Menolak utusan Tuhan sama dengan menolak Tuhan. Uswale pesuan na puang sama na uswale puang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, utusan Tuhan adalah merupakan pribadi yang diberi sebuah tanggung jawab untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Mereka juga diberi kuasa di dalam bertindak. Namun, mereka harus peka dengan keadaan di sekelilingnya, bahwa ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Meski demikian, hal itu bukanlah alasan untuk seorang utusan Allah menjadi ketir. Allah telah mengutus, maka Allah pula yang akan melengkapi dan memberkati. Selain dari 12 murid, ada 70 murid yang diutus Yesus untuk pergi dan memberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Mereka diutus untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain. Mereka akan mengalami perjumpaan dengan orang-orang di setiap tempat yang mereka tuju dan jumpai. Orang yang dengan respon yang akan berbeda-beda. Mereka telah dibekali dengan pengetahuan tentang kota-kota yang penduduknya memiliki kekerasan hati, yaitu mereka tidak mau menerima kehadiran utusan Allah. Oleh karena itu, tentang hal tersebut, sang guru menegaskan bahwa atas mereka penghukuman yang mengerikan telah tersedia. Menjadi pelayan atau utusan Tuhan di tengah dunia ini, kita juga bisa mengalami berbagai penolakan. Namun ketika kita diteguhkan bahwa tugas kita adalah melayani dengan sungguh dan teguh, sebab penolakan terhadap pelayan kita adalah penolakan terhadap Tuhan yang mengutus kita, dan penolakan kepada Tuhan memiliki konsekuensi, yakni penghukuman. Sebab itu kiranya kita dimampukan melayani sesuai kehendaknya, dan setiap orang yang kita jumpai diperkenankan Tuhan menerima kehadiran kita dan bukan menolak. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita menjadi utusan-utusan Tuhan yang selalu menerima Tuhan, bahkan selalu menerima utusan, menerima pelayanan yang telah Tuhan percayakan. Dan semuanya kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh luar biasa firman-Mu hari ini mengingatkan kami sebagai utusan-utusan Tuhan untuk terus melayani, untuk terus mengasihi dalam kehidupan kami dengan baik dan benar dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan menghidupi setiap pelayanan, setiap hal yang Kau utus dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk benar-benar menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Jaga peliharakan kami semua dalam tugas dan peran kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Palangkaraya, pun juga yang ada di cabang kebaktian Murung Raya. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihan. Berkati setiap apa yang dikonsumsi, makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga pendampingan dari keluarga. Kiranya semuanya boleh mendatangkan kesembuhan. Nama Tuhan terus dipuji, dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa anggota jemaat yang dalam duka cita oleh karena kepergian keluarga yang dikasihi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah keluarga yang berduka sebagai sumber satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Tuhan akan menopang mereka. Tuhan akan menguatkan mereka. Bahkan dimampukan untuk melihat rencana indah Tuhan. Hidup dan kehidupan kami di hari ini, kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.